Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita memulai ibadah ini, alangkah indahnya kalau kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Sabtu tanggal 8 Juni 2024, kita berhimpun di gereja ini mengikuti ibadah pemberkatan pernikahan saudara Nicholas Albertus Laksamana Simajuntak dengan saudari Jessica Jayanti. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita bernyanyi. Yesus pimpinlah dan lindungilah kami semua murid-Mu yang telah tebus darah-Mu. Tuntunlah Tuhan kami yang lemah, bila di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara dan saudari kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Dan semua hatiku serahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus, syukur padamu ya Tuhan, Kau selamatkan jiwa. Itulah yang menyertai engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom untuk Albertus dan juga Jayanti. Coba dulu senyum, jangan terlalu tegang ya, relax saja ya. Semua pasti akan berlalu ya. Karena terkadang banyak pengantin
mungkin terlalu banyak dipikirkan sehingga bawaannya tegang, ngantuk, ya. Harapan saya nanti supaya konsentrasi, ya. Supaya konsentrasi untuk mendengarkan bekal firman Tuhan untuk menjalani kehidupanmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan yang akan kita dengarkan di ibadah pemberkatan Nicholas Albertus Laksamana Simajuntak dengan Jessica Jayanti. Saya ambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 7. Dikatakan demikian. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, secara khusus kepada Anda berdua, Nicholas dan juga Jessica, ada sebuah keluarga yang baru saja berumah tangga, kurang lebih 3 bulan. Lalu setelah mereka menjalani rumah tangga itu, yang dulunya ditutup-tutupi ketika masih pacaran, ternyata si suami mengetahui kalau istrinya itu punya kebiasaan hobi, yaitu menonton siaran gosip. Ya, jadi ketika dia menonton siaran gosip, ada perkataan host atau pembawa acara gosip ini yang mungkin langsung dia hidupi dan akan dia terapkan nantinya di tengah-tengah rumah tangganya. Dikatakan demikian, jika rumah tanggamu mau langgeng, hendaknya setiap pasangan itu menuliskan apa yang menjadi kelemahan dan juga kekurangan pasangan selama menjalani rumah tangga. Itulah perkataan host yang diingat dan yang didengarnya. Lalu itu langsung dia hidupi ketika suaminya baru pulang kerja. Lalu dia mengatakan diskusi dengan pasangannya, "Beb, sayangku Hasian, ayo kita saling koreksi diri supaya rumah tangga ini bisa nanti berjalan sampai lama. Bagaimana kalau kita saling mengkoreksi diri kita masing-masing? Tuliskan apa yang menjadi kekuranganku dan saya akan menuliskan apa yang menjadi kekuranganmu selama kita berumah tangga kurang lebih 3 bulan ini." Lalu si suami itu pun setuju atas pernyataan dari istrinya. Itulah karena bentuk kasih sayang. Holong ni amatai tu istrina. Lalu karena semangatnya si istri langsung membelikan buku tulis yang 50 lembar. Lalu dia menuliskan semua selama 3 bulan. Dia menuliskan apa yang menjadi kekurangan dan juga kelemahan suaminya sampai sedetail-detailnya. Hal-hal yang kecil pun bisa dia tuliskan kekurangan pasangannya itu. Sampai istrinya itu tidak bisa tidur, hanya mengingat-ingat apa lagi ya kekurangan pasanganku ini, kurang lebih 3 bulan. Lalu setelah besoknya si istri itu bangun cepat, mempersiapkan sarapan pagi, dan setelah menemani suaminya itu makan ataupun sarapan pagi, dia langsung menagih janjinya itu kepada suaminya. "Saya sudah menepati janjiku, saya sudah menuliskan apa yang menjadi kekuranganmu, kelemahanmu selama kurang lebih 3 bulan ini." Lalu dia memaparkan semuanya. Ketika si istri dengan bangganya memaparkan kelemahan pasangannya itu, tanpa terasa ternyata suaminya juga menangis. Ya, karena mungkin dalam pikirannya hal-hal yang kecil juga istri saya ini mampu melihat kekurangan saya ini. Lalu setelah dia mungkin sudah capek membeberkan apa yang menjadi kelemahan dari pasangannya itu, lalu si istri pun menagih, "Sekarang giliranmu. Coba dulu beberkan, coba dulu katakan kepada saya apa yang menjadi kekurangan saya selama kita berumah tangga." Lalu si suami mengatakan, "Hasiaku, boruni rajaku, tordi-tordiku, ayang bebekku, kekasih jiwaku. Di mata saya, engkau adalah perempuan yang paling sempurna yang diberikan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga ini. Saya tidak salah memilihmu menjadi pasangan hidup saya. Tetapi inilah
menjadi momen yang pas. Saya memilih kamu menjadi pasangan saya, karena Tuhan itu tidak salah menempatkan kamu menjadi istri saya di rumah tangga ini. Setelah istrinya mendengarkan pengakuan hanya singkat saja, lalu si istri pun terdiam, lalu dia malu. Karena apa? Karena suami itu mampu menutupi apa yang menjadi kelemahan, kekurangan pasangannya selama berumah tangga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, seandainya semua pasangan suami istri menutupi kekurangan pasangannya, pasti rumah tangga kita akan aman-aman saja. Amin. Itu teh yakinna. Seandainya si istri itu mampu menutupi kekurangan pasangannya itu, pasti tidak ada yang bercerai, pasti tidak ada yang bertengkar, pasti biasanya semuanya bisa dibicarakan dengan akal yang sehat. Tetapi persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, khususnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga, sudah banyak pasangan yang tidak lagi malu mengumbar aib keluarganya ke medsos. Tidak malu lagi pasangan itu memberitahukan apa yang terjadi dalam rumah tangganya itu kepada kawan-kawannya, bukan lagi ke mertuanya ataupun kepada orang tuanya. Itulah persoalan yang sering terjadi. Apa-apa yang terjadi dalam rumah tangga sudah langsung membuat caption, saya ditampar guys, sakit guys, luar biasa guys malunya, ya. Dan mungkin pendapat orang juga, netizen itu banyak sekali, ya. Tidak semuanya pasti akan memberikan hal-hal yang positif, memberikan nasihat kepada Anda. Banyak orang melihat ternyata Anda itu menjalani rumah tangga ternyata sudah diambang kehancuran. Itu sebabnya amanginang saudara-saudara, khususnya kepada Anda berdua, Albertus dan juga Jayanti, jikapun nanti ada persoalan, dan pasti akan ada persoalan, karena dalam rumah tangga ini juga pasti akan menghadapi persoalan, bahkan terkadang persoalan kecil juga akan memicu menjadi persoalan yang besar. Bahkan terkadang juga si istri bisa meninggalkan rumah tangganya atau meninggalkan rumah hanya karena persoalan sepele, ya. Jadi itu tidak main-main. Walaupun Anda sudah saling mengenal selama 6 tahun, ya, tetapi nanti setelah Anda berumah tangga, ingatlah, saya bukan menakut-nakuti, semuanya pasti akan berubah seiring dengan perjalanan waktu. Coba nanti tanya dulu ke orang lain, dulu bagaimana Bapak udah itu, dulu bagaimana Bapak. Mungkin mereka akan mengatakan, dulu Bapak ini romantis, so sweet katanya. Tapi sekarang, ya nggak tahu lah, semuanya berubah, entah kenapa. Mungkin situasi juga, keadaan juga, keuangan juga, dan semuanya juga pasti akan membuat kita berubah. Itulah yang Anda harus antisipasi dalam rumah tangga. Saudara-saudara, pernikahan itu menyatukan dua pribadi yang berbeda, yang mempunyai kelemahan dan juga kelebihan. Karena setiap pasangan pasti punya kelemahan dan juga punya kelebihan. Tidak ada yang sempurna. Tuhan menciptakan manusia itu punya kelemahan juga punya kelebihan. Walaupun kamu Jayanti cantik, ingatlah, kamu juga pasti punya kelemahan. Walaupun kamu Albertus ganteng, ingatlah, pasti kamu juga punya kelemahan, ya. Tetapi ingat, kelemahanmu itu pasti Anda akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Kelemahanmu akan ditutupi oleh pasanganmu, kekuranganmu juga akan ditutupi oleh pasanganmu, dan kelebihanmu itu mampu menutupi, yaitu kelemahan dari pasanganmu itu sendiri. Itulah berumah tangga, saling melengkapi, saling menerima, saling diskusi, dan saling komunikasi. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Semuanya harus terbuka, belak-belakan. Ya, mungkin
masih ada rasa malu ketika Anda menjalani masa pacaran selama 6 tahun itu, tetapi nanti semuanya jangan ada lagi ada yang tertutup-tutupi. Semuanya langsung katakan sajalah. Bagaimana perasaanmu, bagaimana sakit hatimu juga, supaya pasanganmu juga mengerti tahu tentang apa yang ada dalam hatimu. Tetapi ke pasanganmu langsung katakan, jangan ke orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, oleh karena itu saya memberikan ada 6 tips ataupun pondasi dalam rumah tanggamu supaya nanti mudah-mudahan langgeng sampai kakek nenek, sahatu sahur matua, dangadong panirang-nirangan, tidak ada perceraian di tengah-tengah rumah tangga. Yang pertama, terapkanlah itu, yang pertama itu kasih dalam rumah tanggamu. Ingat, sejak Anda memasuki pernikahan, maka mulai saat itu Anda harus belajar lagi untuk mengasihi pasanganmu. Karena belum tentu yang selama 6 tahun Anda mengenal Albertus itu nanti seperti itu juga perilakunya selama Anda menjalani rumah tangga, ya. Semakin belajarlah, karena rumah tangga ini kan belajar dan belajar. Tidak ada yang tamat dalam rumah tangga. Bahkan mungkin juga dari catatan sipil tidak ada yang memberikan surat rekomendasi ataupun piagam penghargaan yang mengatakan bahwa keluarga Bapak Nsi Jakurnet telah dinyatakan lulus dalam rumah tangga. Tidak ada itu. Karena semua persoalan itu pasti akan dihadapi di dalam rumah tangga. Ya, jadi dalam pernikahan itu sangat diperlukan pengorbanan, dan pengorbanan itu tidak hanya soal waktu, tidak hanya soal uang, tetapi bagaimana Anda nanti mengorbankan perasaanmu, juga mengorbankan harga dirimu. Terkadang Jayanti, ya, yang sekarang, yang mungkin nanti realita yang terjadi, terkadang kami para bapak-bapak ini, walaupun anak kandungnya sendiri malu menggendong anaknya. Itu persoalan. Itu kan gak pekerjaan bapak-bapak, itu kan pekerjaan mama-mama itu. Apa gunanya kau mama-mama? Hanya persoalan sepele. Padahal itu kan kerjasama membuat anak itu. Anak tadi, anak kudi. Tetapi kenapa menggendong anak pun jadi persoalan? Ya, dang boy marsipasiatan amat doho inatai. Mungkin karena istrinya itu bekerja, karena mungkin istrinya itu repot, tetapi terkadang bapak itu mengandalkan egoisnya, bahkan tidak mau menggendong anaknya. Itu hanya persoalan sepele. Tetapi bagaimana Anda nanti mengorbankan perasaanmu juga, mengorbankan harga dirimu juga, menggendong anak, hal yang sepele, tetapi Anda harus bisa menerapkan itu dalam rumah tanggamu. Yang kedua, dalam pernikahan itu sangat diperlukan pengampunan atau juga memaafkan. Ingatlah, tidak ada pasangan yang terlepas dari kesalahan. Tetapi akankah setiap kesalahan itu diakhiri dengan perpisahan? Semalam kita sudah melaksanakan konseling pranikah, ya. Jadi kalaupun di antara Anda berdua ada yang melakukan kesalahan, ingatlah, mari berlomba-lomba mengatakan maaf, ya, kepada pasanganmu. Walaupun nanti di ujung-ujungnya Anda juga pasti berpikir, kok saya yang minta maaf. Tapi setelah semuanya sudah aman-aman saja, baru nanti bisa kita review kembali. Loh, semalam kan kau yang buat kesalahan, kok aku yang minta maaf ya? Tapi ingatlah, nanti itu pasti akan terjadi sesuatu hal yang baru, ya? Pasti nanti pasangan kita juga tersenyum dia. Jadi jangan unang ditiki emosi nai, iba kotong emosi. Sama halnya dengan kalau api dengan api pasti jebur, pasti akan menyala. Tetapi kalau ada api, ada air, pasti akan redup, ataupun apinya itu tidak akan menyala lagi, ya? Jadi harus satu bisa mengontrol emosi, dan satu lagi bisa mengkondisifkan, yaitu perhatiannya. Yang ketiga, saling percayalah terhadap pasanganmu. Jangan mudah percaya apa yang dikatakan orang lain tentang pasanganmu, karena bagaimanapun Anda sudah mengenal pasanganmu. Karena terkadang banyak mungkin gosip-gosip atau memang suara-suara dari orang lain, sehingga kita terpengaruh dengan perkataan orang lain,
Ya. Jadi percayakanlah Jayanti kepada si Albertus ini. Bahkan kalau boleh di rumah tangga sebelum dia berangkat bekerja, langsung katakan kepada dia, sayang, beb, jangan neko-neko ya. Ingat saya di sini istrimu. Jangan ada pihak ketiga, jangan ada pelakor, jangan ada orang ketiga. Ya. Pasti nanti itu juga akan dia ingat ketika dia sudah di tempat kerja. Hola buhim nama non payang di mana? Karena apa? Karena Anda sudah mempercayakan harapanmu itu kepada pasanganmu. Yang keempat, hormati pasanganmu. Kalau bukan Anda yang menghormati pasanganmu, siapa lagi? Terkadang banyak pasangan tidak menghormati pasangannya, ya. Khususnya orang Batak, mama-mama orang Batak bangga do, ya, kalau bisa ipu hula mate, DKI dibawa ke tiap istri. Bahkan mungkin sesama besti kalau mereka jumpa pasti saling cerita. Kau sama suamimu bagaimana? Kata. Itulah aku nggak bisa ngomong sama suamiku katanya. Kalau aku nggak hupuhul do mataku katanya. Itu bangga pula itu menceritakan. Yang kelima, sikap sabar juga dari pasangan perlu Anda terapkan. Karena banyak kesaksian di tengah-tengah keluarga mengatakan para suami akhirnya berubah setelah melihat istrinya sabar dalam menghadapi persoalan dalam keluarganya. Oleh karena itu kendalikan emosimu. Bahkan buat prinsip masalah besar akan Anda perkecil dan masalah kecil Anda hapus. Jangan dibesar-besarkan masalah yang kecil. Ya, terkadang memang banyak orang mengungkit-ungkit lagi masa lalu sehingga mungkin menimbulkan emosi kepada pasangannya. Tetapi hendaklah Anda berdua itu menerapkan sikap sabar. Yang terakhir, doakanlah senantiasa pasanganmu. Doakanlah pasanganmu itu, doakanlah keluargamu itu. Karena lewat doalah engkau bisa kuat menghadapi lika-liku rumah tanggamu. Dan rajinlah datang ke gereja. Dan senantiasalah berdoa, mendoakan rumah tanggamu dan juga mendoakan pasangan. Jangan ketika bulan muda mergajang-gajang tangyangmu. Gudang dosong unika anak kainang akamang ditiki dilian amatai nyon mak gaji bulanon tiap hari martangyang. Tetapi setelah bulan tua dayung pe martangyang habang nama kana habang emosi nama, ya. Jadi mungkin melalui doa lah Anda bisa mempercayakan, Anda bisa menyampaikan permohonanmu, ya Tuhan, supaya suami saya ini juga aman-aman, sehat-sehat di pekerjaannya, sukses karirnya, dan juga dia tidak neko-neko dalam rumah tangga. Ya, percayakanlah supaya Tuhan melalui doamu memberkati rumah tanggamu. Saudara-saudara, Tuhan memberkati pasangan yang punya kekurangan bukan karena Tuhan salah pilih, tetapi Tuhan menginginkan supaya kelebihanmu itu menutupi kekurangan pasanganmu dan kekuranganmu itu ditutupi oleh kelebihan pasanganmu itu. Dan kita harus melihat bahwa kelemahan pasangan kita itu adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih kepada pasangan kita itu. Itulah arti kasih yang sesungguhnya, mampu menutupi segala sesuatu. Dan kasih yang sebenarnya akan Anda rasakan apabila ada hubungan yang erat, yang intens dengan Tuhan. Segala sesuatunya andalkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Karena dalam rumah tangga ini seperti proses belajar. Anda sebagai muridnya, rumah tanggamu seperti sekolah. Dan Tuhanlah sebagai guru yang akan senantiasa mengajari, membimbing Anda dalam menjalani rumah tanggamu. Amanginang khususnya kepada orang tua dari pihak paranak dan juga orang tua dari pihak parboru, holan marhiti tangi yang doa kainang. Nabui pasahato muna tu anak doh tu boru dihuriai. Ya, unang terlalu campur. Ay nagudang sonari akka orang tua, sima tua, pacapurhu turma tangga ni geleng nak. Gabi kaor. Ya, mungkin banyak juga
istrinya kecewa dengan suaminya. Omak mima pa bigi-bigi ini nak. Roha omak doho, anak mami. Ya karena apa? Karena dia tidak menghargai lagi pasangannya. Ingat ya, Albertus, Tuhan sudah menetapkan Jayanti menjadi pasanganmu. Jangan pernah berubah. Holong mi tu si Jayanti. Tapi jangan pernah juga berubah kasih sayangmu kepada orang tuamu. Malo-malo maho. Merbagi holong tu naturasmu juga kepada pasanganmu ya. Tetaplah berdoa, doakan amanginang anak-anak kita ini supaya mereka juga menjalankan rumah tangga. Kalau mereka berbahagia isi do nalas rohana hamudo. Gabe keluarga na terpasu-pasu do. Terdado nayajari omak nisial bertusibah ya nakonai. Terdado nayajari keluarga ni huta suitibah burunai ya. Terpasu-pasu ma keluarga jadi contoh ma nasida di tonga-tongani rumah tangga. Dan kami juga yakin dan juga percaya kepada amang inang yang sudah menjalani rumah tangga, tetap kita pertahankan bahwa rumah tangga itu tidak ada yang main-main. Jangan pernah kita permainkan rumah tangga. Unang holan alana hurang otik gabe sega sudi. Terkadang banyak pasangan itu mengorbankan anak-anaknya hanya karena tidak bisa meredakan emosional sesaat. Arong dohya ruas nuriatna. Opung nama menjaga ya nakonai. 5 husuk kuma di dia ma bapak nyon ngalari nina. Omak nalari muli muse. Bapak nangalau manguli muse. Asiroha tidak ada lagi. Ya, asiroha. Mungkin hanya karena emosi sesaat tidak bisa direda, semuanya korban. Bahkan anak-anaknya juga tidak mengingat isi do bapakna. Alaboha mungkin mereka juga tersakiti, kecewa dengan orang tuanya. Harapan kami yang menginang, semoga kita tetap berdoa kepada Tuhan dan Tuhan yang memberkati setiap perjalanan rumah tangga kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang telah kami dengarkan dalam ibadah pemberkatan Nicholas Albertus Laksamana Simajuntak dengan Jessica Jayanti Boru Hutasoit. Tuhanlah yang senantiasa mendengarkan doa dan juga permohonan mereka, supaya mereka menjadi suami istri yang takut akan Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberkati rumah tangga mereka, supaya rumah tangga mereka Tuhan menjadi rumah tangga yang Tuhan berkati dalam menjalani segala aktivitas hidup mereka. Dan Tuhan juga lah yang menjagai mereka. Tuhan juga yang memberkati setiap rencana mereka Tuhan, supaya Tuhan menjadi guru dalam rumah tangganya. Dan mereka akan senantiasa belajar melalui doa hanya kepada Tuhan. Berkati Tuhan acara kami hari ini, acara adat yang akan kami laksanakan. Tuhanlah yang senantiasa mengumpulkan kami dengan sukacita para undangan dari Suhut Paranak dan juga Suhut Parboru Tuhan, supaya kami bersukacita untuk menghadiri acara hari ini. Dan Tuhan juga memberikan sukacita kepada keluarga besar Simajuntak dan juga keluarga besar Hutasoit. Tuhan yang memberkati kedua orang tua mereka, supaya mereka Tuhan senantiasa berdoa dan mendoakan kelanggengan rumah tangga anak-anak mereka Tuhan. Ya Allah Bapa kami, Tuhan juga mengingatkan kami yang berkumpul di sini supaya kami senantiasa mempertahankan rumah tangga kami, karena kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Kami serahkan hidup kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
dengan teman hidupku siap berbakti padamu, ya Yesus, ya Tuhanku. Padamu kami berserah selama hidup di dunia. Berikanlah berkat-Mu, Kaulah Raja, Tuhan Allah kami sembah dan rindukan. Kat rahmat-Mu teguhkan jiwaku, kerja keras dan bertekun di dalam pekerjaan. Tolong kami mohon agar kami selalu yakin kalau Tuhan Maha Kasih. Saudara dan saudari yang dikasihi Allah, saudara dan saudari bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara dan saudari tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarkanlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepadanya, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengarkan firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Nicholas Albertus Laksamana Simajuntak, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki saudari Jessica Jayanti menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu, jawablah dengan hati yang ikhlas. Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan,
Jessica Jayanti yang telah dipilih saudara Nicholas Albertus Laksamana Simajuntak menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki saudara Nicholas Albertus Laksamana Simajuntak menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu, jawablah dengan hati yang ikhlas. Ya, saya bersedia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus saya mengatakan, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Oke, silakan Pak. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami doa Jessica menjadi keluarga untuk Tuhan, keluarga saya bahagia sesuatu beda memberikan anak-anak kitab harapan Tuhan kepada setiap hari sampai dengan Allah yang menjadi kehidupan dalam semua kehidupan sesuatu yang dikatakan selamat Tuhan. Ke mama dulu Nicholas, mama. Satu-satu rumahnya. Berdiri, nantilah berdiri. Satu aja. Peluk lagi, peluk cium lagi. Niko lagi, peluk lagi. Oh
Jika rahmatmu nyata bagiku, hidup di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbang sampai terkering, ku nyanyi kebaikan Tuhan.
Berbahagia tiap rumah tangga di mana Yesuslah sahabatnya dan tergemar berbakti mengasahnya, penuh tekun di dalam doanya. Mereka selalu mengasihi Dia dan suka melakukan perintahnya. Pikiran, kata, dan perbuatannya tetap sesuai dengan firman-Nya. Bahagia suami dan istri hidup satu harapan iman yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhannya. Memohon berkat Tuhan tiap hari yang diberikan dengan limpahnya. Betapa sulit pun jalan hidupnya, mereka setia padanya.
Kita nyanyikan ayat 1, jemaat kami undang untuk berdiri. Berbahagia tiap rumah tangga di mana Yesuslah sahabatnya, dan bergemar berbakti padanya, selalu tekun di dalam doanya. Mereka selalu mengasihi Dia dan suka melakukan perintahnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu,
Tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Bersamamu, Yesus.